Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah manggalladzi yata'alla alayya Allah aghfira li fulan laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Yang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sa'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Sa'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Sa'rawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang puji Rasulullah itu kulik tamu barroon mingkuli aibin fakaan nama kulikta kama tasa. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya, mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya enggak, karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum.
Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame tadi. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya, maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi. Kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawuh Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 jutaan. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Enggak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sedekah membiayai proses kebenaran? Sedekah. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk menghak dan membatalkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya ndak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, gubernur nyuap ndak. Hanya nyuruh mereka sedekah saja.
Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas ngomong dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang lasem dan kaidah di lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Engko anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat kalau kita hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan enggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi. Kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang senang musuhmu yaitu iblis. Tinggal jenengan mau menyenangkan musuhmu.
Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini kira-kira gitu. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh surah habibuk yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik yang seneng musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini mau gaya-gaya nan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Mohon lahiran jenengan dadi pangeran, serana sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah. Kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada sarob. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada sarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu. Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa begitu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jaroi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk masa Nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita kan itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi.
Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek Kanjeng Nabi jadi ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani, wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong, meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka. Kalau guru saya buruk, maka. Itu kan taklek namanya, apa? Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya tidak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok. Ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh, langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid. Yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok gitu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh padune podo gobloknya kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah SAW. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter, itu diwarai sak surat usung nang mulai us pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah. Ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter.
Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksudna Wahsy, Allah malah nurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik. Karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini enggak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu. Kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri. Ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil,
Ada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Tapi menghadapi yang sedang kafir saja nggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak. Kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu. Bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya Nabi Nuh gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid. Karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang. Di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Khim itu. Ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat kan neraka.
Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis ngembaliin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembalikan neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana? Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid. Yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya
Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya, dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih. Ya bagus gitu dong, ketika anda miskin tidak ada berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh, dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu, karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, iya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, Yun Sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap udah datang. Siap nggak ada? Siap datang apa siap nggak datang? Lebih siap nggak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu, kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain, pusing nggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau saya engkau takdir mati, ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini baik ya. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan, dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara konflik. Inna woha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh, jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi Covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? Covid dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari Covid tapi chaos sosial kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dimentikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famay ya'tikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air.
Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan, in asbahama ukum khauron. Suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Fama ya'tikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini. Nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul aro'aitum, coba bayangkan kalau in asfahama ukum khauron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu khauron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang kopi karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. Macam-macam, semacam-macam lah ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik Lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam apa? Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tangga. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain, itu juga ibadah.
Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Jatabek, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus akan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Karena roh ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rokok wis kaleng cung, wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ketikane para ulama tafsir, ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek ya kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedheki ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran.
Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab iku atakoh. Sampeyan iki fida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Bidah itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bidah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggih ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu wis dipikir, dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa sholat seket, umatku yang bener, orang kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalqi, tapi kan junior, ya ora bantah.
Cara kula Nabi tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi ne kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat tem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula nggih nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling gak nek ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 kok amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko nek sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora buatan kok terus gak terima nggak semeneng aja, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa, sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen.